Malam pertama, gadis ini bangun dan melihat diri sendiri sedang berbaring di samping orang asing. Ternyata sebelumnya Tintin menikah. Dapat bunga dari calon suaminya. Berpikir dia dikasih surprise. Jadi langsung lari keluar tunggu. Tidak menyangka ada satu mobil culik Tintin. Adegan ini telah dilihat oleh Muktran parkir mobil dekat situ. Tuan muda Tie tidak takut apa langsung ikut dari belakang. Tintin saat penculik tidak melihat. Ingin melarikan diri. Tidak menyangka bertemu dengan Tuan muda Tie di luar. Tintin mohon padanya. Tolong aku, apa, aku mohon. Muktran cepat mengalahkan penculik. Lalu bawa Tintin pergi. Dia takut gadis ini lolos dari bahaya akan berubah. Jadi cium di leher buat tanda. Tintin ditutupi mata tidak tahu siapa yang selamatkan dia. Dan Muktran melihat ini bukan hal yang biasa. Jadi minta tolong ke teman untuk cek dan dapat jawabannya. Orang di belakang itu semua adalah calon suami Tintin. Dia dengan adik membuat rencana jahat. Dan Tintin ketika pulang ke rumah, langsung dijelekin sama ibu tiri dan adik. Bilang dia semalaman tidak pulang ke rumah. Pasti sudah tidak murni lagi. Tidak tahu malu masih pulang ke rumah. Cuomin, bajingan tidak mau bantu omong untuk pacar. Dan ambil kesempatan ini untuk perpanjangkan waktu buat siapin pernikahan sama pacarnya. Tintin langsung putus asal sendirian ke bar untuk minum. Pagi dia melihat seorang asing berbaring di samping. Sekarang dia baru ingat. Malam dia mabuk tidak sengaja tabrak Muktran. Tidak sadar berpikir dia adalah calon suaminya. Jadi marahi dan tanya apakah tidak sayang dia lagi. Berpikir ke sini. Tintin sangat malu hampir ingin mati. Dia berpikir ini adalah staf di bar. Jadi ambil ponsel kasih dia uang 10.000 seperti tip. Tapi dia tidak tahu. Orang di depan dia adalah Muktran CEO perusahaan Tie. Muktran ambil duit. Sebelum pergi tidak untuk bercanda padanya. Lain kali telepon lagi ya. Muktran tidak tahu dari kapan sudah jatuh cinta dengan gadis ini. Hari ini, banyak wawancara datang berkeliling Tintin. Dia panik tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba Muktran muncul. Ambil mic, bantu Tintin. Maaf kau ingin menikah dengan Tintin tidak? Setahu saya penculik Tintin, kau yang sewa mereka. Kau juga tidak mau selamatkan Tintin. Panggilan ponsel apaan? Saya tidak mengerti kau sedang omong apa. Betul. Jadi orang di belakang penculik itu. Tintin tidak tahu ini adalah rencana. Punya calon suami dan adik dia sendiri. Tujuan adalah buat adik dapat hak mewarisi. Dia dengan Cuomin undang Tintin. Ingin batalkan pernikahan ini. Dan Muktran sedang di kantor. Tidak fokus dengar omongan asisten. Dalam otak hanya ada Tintin. Berpikir ke sini tiba-tiba dapat SMS dari dia. Ingin bertemu dengannya besok. Muktran sangat bahagia. Suruh asisten cancel semua pertemuan besok. Besok Cuomin tidak tahu dia bawa tuan muda Tie kemari. Pertama dia pura-pura seperti dia tidak salah apa. Ingin Tintin batalkan pernikahan ini. Melihat dia sangat keras. Cuomin keluarkan 5 juta fee buat putus dengannya. Untuk menutupi mulut dia. Ketika mereka sedang bertengkar, Lee Min-men muncul. Kemunculan dia membuat Tintin membuktikan semua. Semua adalah rencana punya dua orang buruk ini. Dia tidak mau buang waktu langsung semprot air ke muka Cuomin. Kau pikir siapa kau? Orang Cuomin suka adalah aku. Kau coba saja. Min-men ketakutan ketika melihat Muktran. Dan Tintin setelah tahu semua dia langsung hancur. Membuat Muktran ikut sedih. Tintin masih pura-pura dia kuat. Aku tidak menangis. Itu adalah air hujan. Air hujan juga tidak boleh. Lalu Muktran bawa dia pulang ke rumah. Suruh dia cepat pergi mandi. Dan siapaan gantian untuk Tintin setelah mandi. Tapi Tintin pakai baju Muktran keluar dari kamar mandi. Nyawa Muktran sudah cabut keluar. Untuk suasana tidak menjadi diam terus. Mereka mulai obrol.
Tintin kadang-kadang suka bercanda pria ini. Berapa gadis yang ingin mancing kamu? Kamu belum pernah mendengar kalimat penasaran masa lalu orang lain. Intinya kamu suka orang itu. Kau jangan seperti itu sama aku. Jika kamu tidak suka, aku tidak kerja seperti itu lagi. Atau kamu yang nanggung hidupku mulai sekarang. 1 rumah, 2 orang, 3 kali makan, 4 musim. Kau pinter omongnya. Dan seperti itu suasana di antara mereka menjadi hot. Tintin baru minum berapa gelas sudah mabuk. Muktran langsung gendong dia ke kamar tidur. Tapi gadis ini masih berpikir dia kerja di bar. Mabuk tarik Muktran ke dekat dia. Mulai sekarang kau hanya fokus ke petampilanmu. Aku akan fokus kerja. Oke. Besok pagi Tintin bangun melihat pesan dari Muktran. Baru sadar semalam dia mabuk dan omong yang aneh. Di sisi lain Muktran sedang makan bersama sahabat. Tidak menyangka Tintin lewat sini. Melihat dia makan bersama bos. Jadi bilang dia akan sewa 1 hari punya Muktran. Tidak perlu pikir uang. Sahabat awal tidak mau. Tidak menyangka Muktran langsung setuju. Kau tidak tahu malu ya? Sudah makan dia, tidur bareng, sekarang minta duit lagi. Kenapa? Keren kan? Iya keren. Lalu Muktran shopping bersama dia. Tintin ingin berterima kasih karena antar dia pulang ke rumah. Jadi ingin beli jas buat Muktran. Tidak menyangka bertemu dengan Min Men dalam toko. Tintin, semalam kau tidak pulang. Ayah marah sudah kunci kartu punya kakak. Pakaian ini punya saya. Baik-baik. Silahkan tunggu sebentar. Saya akan bungkusin sekarang. Kenapa mendengar kartu punya saya dikunci? Jadi tidak mau dekat saya lagi. Maaf nyonya jika kamu tidak bisa beli. Jangan sikap seperti itu. Yang ini saya yang pilih duluan. Saya bilang akan kasih orang lain. Sekarang manajer dapat panggilan ponsel. Lalu bilang pakaian ini sudah dibayar. Toko hari ini sudah dibayar semua buat nyonya Tintin. Bahkan seluruh mall ini hanya untuk nona Tintin hari ini. Hanya servis buat dia. Lalu usir Min Men dan teman keluar. Min Men sangat marah. Dan Tintin dalam mall. Senang mencoba banyak pakaian baru. Ketika Muktran puas baru berhenti. Lalu mereka ikuti cara lelang. Chuomin dan Min Men ingin beli kalung puluhan juta. Ingin beri ke keluarga Tie biar lebih dekat. Tapi mereka tidak tahu. Kalung berharga ini sudah di leher Tintin. Min Men sangat marah menjadi gila. Langsung muncul niat jahat, dengan rencana baru.